Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang daur biogeokimia. Daur biokimia itu merupakan daur ulang kimia dan zat kimia lain yang melibatkan makhluk hidup. Nah, bio berarti organisme atau makhluk hidup dan geo itu merupakan batu, udara maupun air. Maka secara umum biogeokimia dapat didefinisikan sebagai peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Dan proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Nah, di dalam ekosistem meskipun energi kimia sebagian besar hilang pada setiap tingkat tropik, tetapi materi pada setiap tingkat tropik tidak hilang. Makhluk hidup maupun makhluk tak hidup yang ada di bumi itu tersusun oleh materi. Nah, materi ini tersusun oleh unsur-unsur seperti karbon, kemudian oksigen, nitrogen, kemudian hidrogen, belerang atau sulfur dan fosfor. Nah, jika suatu organisme mati, maka bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan pecah menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Nah, adapun daur biogeokimia ini berfungsi sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Nah, di sini ada 5 jenis daur biogeokimia. Antara lain itu adalah daur air, daur fosfor, kemudian daur sulfur, daur nitrogen, dan daur karbon. Nah, yang pertama adalah daur air atau daur hidrologi. Daur air atau daur hidrologi itu merupakan pergerakan air dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus kemudian membentuk sirkulasi. Nah, daur ini terjadi dengan sinar matahari yang menguapkan air yang ada di laut, kemudian di sungai, danau yang disebut dengan evaporasi. Nah, air tersebut akan menjadi uap air dan naik ke atmosfer menjadi partikel es atau titik-titik air. Nah, hal ini disebabkan karena suhu di atmosfer itu sangat rendah. Nah, partikel-partikel air ini akan membentuk awan yang dikenal dengan kondensasi. Saat udara tidak mampu menahan titik-titik air ini akan jatuh sebagai hujan atau salju yang disebut dengan presipitasi. Nah, air yang jatuh ini sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan tanah. Nah, sebagian lagi akan menggenang di permukaan bumi berupa danau atau kolam. Nah, selain itu sebagian itu akan mengalir ke sungai hingga ke lautan. Nah, yang kedua adalah daur fosfor. Daur fosfor itu merupakan pergerakan fosfor dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Nah, fosfor memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi dan fosfor ini sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan. Nah, hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Nah, di samping itu, tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekskresi hewan baik urin maupun feses yang ada di tanah oleh bakteri pengurai akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem. Nah, yang ketiga adalah daur sulfur. Daur biogeokimia berikutnya adalah daur sulfur. Nah, ini merupakan pergerakan sulfur dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Nah, dalam tubuh organisme, belerang merupakan unsur penyusun protein. Sedangkan di alam, baik belerang ataupun sulfur terkandung dalam tanah yang berbentuk mineral tanah dan di atmosfer dalam bentuk gas sulfur dioksida. Nah, gas sulfur dioksida yang berada di atmosfer bereaksi dengan oksigen dan air. Nah, akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat dan akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Nah, jadi ketika manusia dan hewan itu memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan ataupun ke manusia. Nah, yang keempat adalah daur nitrogen. Pada umumnya, makhluk hidup itu tidak mampu mengambil secara langsung nitrogen yang ada di udara. Nah, senyawa organik seperti protein, urea atau asam nukleat, atau senyawa anorganik seperti nitrat, nitrit, dan amonia merupakan senyawa yang terdapat di nitrogen. Nah,
Kemudian kita lihat tahap-tahapan terjadinya daur nitrogen. Nah, tahap pertama yaitu daur nitrogen ialah proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Nah, selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari air, hujan, kemudian nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Nah, proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, kemudian Clostridium, dan polong-polongan. Nah, ganggang hijau juga memiliki kemampuan yang sama seperti memfiksasi nitrogen. Nah, kemudian tahap kedua di mana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang akan mengubahnya menjadi protein. Nah, jika ada hewan atau tanaman yang mati, maka pengurai akan mengubahnya menjadi NH3 yaitu gas amonia dan akan mengubah menjadi NH4 yaitu garam amonium yang terlarut oleh air. Nah, proses yang terjadi ini dinamakan dengan amonifikasi. Nah, bakteri Nitrosomonas bisa mengubah senyawa amonium dan amonia menjadi nitrat yang diproses oleh Nitrosomonas. Denitrifikasi merupakan proses di mana oksigen yang terdapat dalam tanah terbasa, maka nitrat akan cepat ditransformasikan menjadi oksida nitrogen atau gas nitrogen. Nah, kemudian yang kelima adalah daur karbon. Nah, daur karbon ini diawali oleh pemanfaatan CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan senyawa organik yaitu glukosa melalui proses fotosintesis. Nah, selanjutnya glukosa akan disusun menjadi amilum dan diubah menjadi senyawa gula yang lain. Kemudian lemak, protein, dan vitamin. Nah, pada proses pernapasan tumbuhan dan hewan dihasilkan kembali CO2. Hewan mendapatkan karbon setelah memakan tumbuhan dan tubuh hewan maupun tumbuhan yang mati diuraikan menjadi karbon dioksida, air, dan mineral oleh pengurai. Nah, karbon dioksida yang terbentuk dilepaskan ke atmosfer. Nah, pada ekosistem normal terjadi keseimbangan antara daur karbon dan oksigen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang daur biogeokimia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.